Masa kerja dibagi 12, lalu dikalikan 1 bulan upah. Sekarang kita masuk lebih dalam soal skema bertahap. Bertahap artinya tidak semua orang menerima di jam dan hari yang sama. Untuk ASN aktif, biasanya dimulai dari regulasi presiden, turun ke kementerian atau lembaga, kesatuan kerja, bagian keuangan, lalu ke kantor pelayanan perbendaharaan negara, baru ditransfer ke rekening pegawai. Untuk TNI dan Polri, mekanismenya mirip karena bagian dari anggaran negara, tapi sistem internal mereka biasanya sudah terstruktur sehingga bisa relatif lebih serempak di lingkungan masing-masing. Untuk pensiunan, karena data penerima sudah tetap, prosesnya seringkali lebih cepat, dana langsung ditransfer melalui lembaga penyalur pensiun yang biasa. Kalau memang mulai 26 Februari, kemungkinan ada yang cair tanggal 26, ada yang 27, 28, bahkan awal Maret. Jadi kalau ada yang bilang sudah cair sementara kita belum, jangan langsung panik. Sistemnya memang bertahap. Apakah ada prioritasnya secara resmi tidak disebutkan, tapi secara teknis bisa saja pensiunan lebih dulu karena mekanismenya lebih sederhana. Bisa juga ASN pusat lebih dulu dibanding daerah karena sistemnya lebih terintegrasi. Penyaluran 55 triliun bukan hal kecil. Pemerintah tentu ingin sistemnya siap agar tidak ada kesalahan, transfer atau data ganda yang bisa memicu keresahan. Begitu Presiden mengumumkan resmi, regulasi teknis akan terbit dan menjadi dasar hukum pencairan. Itulah momen krusial yang ditunggu. Sekarang kita bahas strategi menghadapi THR. Karena sering kejadian, THR datang senyum lebar, seminggu kemudian tinggal cerita. Ramadan bikin pengeluaran naik. Bahan pokok, mudik, baju baru, zakat, sedekah, kue lebaran, kalau tidak direncanakan bisa habis sebelum lebaran. Mulai sekarang sebaiknya sudah buat rencana. Pisahkan untuk zakat, kebutuhan pokok, kalau bisa sisihkan dana darurat, hindari belanja impulsif cuma karena diskon Ramadan. Setelah tanggal 26 nanti pasti akan ramai laporan dari berbagai daerah, ada yang cair, ada yang belum. Jangan langsung berasumsi ada masalah. Perbedaan waktu itu wajar. Sistem perbankan dan administrasi daerah bisa mempengaruhi. Pastikan rekening aktif, data tidak berubah. Kalau beberapa hari belum masuk, baru konfirmasi ke bagian keuangan instansi. Sekarang bayangkan skenarionya, pengumuman resmi keluar, media ramai, grup WhatsApp meledak, media sosial penuh tangkapan, layar saldo bertambah. Dalam hitungan jam suasana berubah. Ada yang senyum lebar, ada yang mulai cemas karena belum masuk. Padahal dari awal sudah jelas pencairan bertahap. Wajar kalau beda waktu antar individu, antar instansi, antar daerah. ASN Kementerian Pusat biasanya jalur administrasinya lebih terintegrasi. ASN daerah melalui proses internal Pemda masing-masing. Itu sebabnya bisa ada selisih waktu. Menjelang momen seperti ini biasanya informasi simpang siur juga meningkat. Ada yang potong video, ada yang bikin judul heboh, padahal isinya belum tentu lengkap. Karena itu penting menyimak informasi utuh, bukan sepotong-sepotong. Sampai di titik ini, sinyal pencairan THR 2026 sangat kuat, anggaran sudah disiapkan, jadwal sudah disebutkan, tinggal menunggu pengumuman resmi Presiden. Tetap tenang, pantau informasi resmi, jangan mudah terpancing kabar yang belum terverifikasi, siapkan diri untuk kemungkinan pencairan dalam waktu sangat dekat. Bagi pensiunan, mulai pantau rekening secara berkala sesuai tanggal yang disebutkan. Bagi PNS aktif, ikuti arahan instansi masing-masing. Bagi pekerja swasta, pahami hak dan regulasi agar tidak dirugikan. Karena pada akhirnya THR bukan cuma soal cair atau tidak, tapi soal bagaimana kita mengelolanya dengan bijak di tengah kebutuhan Ramadan dan Lebaran yang terus meningkat. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga hak-hak Bapak Ibu terpenuhi tepat waktu, dan semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, bukan cuma dari angka yang masuk ke rekening, tapi juga dari ketenangan hati dalam menyambut Hari Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sebelum Bapak dan Ibu langsung panik atau bahagia duluan, tunggu dulu, dengerin dulu ya. Kalau ada yang bilang gaji pensiun 2026 sudah cair, atau rapel siap dibayar 1 Maret 2026, jangan langsung percaya cuma dari judul atau status WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak dan Ibu dimanapun lagi nonton atau dengerin. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, rezekinya lancar, dan keluarga diberkahi.
Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel yang sama, channel Pensiun Fokus 2, di mana kita selalu ngobrol jujur dan gamblang soal urusan pensiun. Buat ASN PNS, TNI, Polri, juga buat janda, duda pensiun, dan ahli waris yang terima hak pensiun. Kita paham betul, informasi yang jelas dan resmi itu vital banget, karena ini menyangkut hak hidup sehari-hari, rencana masa depan, dan tenang enggaknya hati. Apalagi menjelang bulan-bulan yang biasanya kebutuhan nambah, misal menjelang Ramadan dan Idul Fitri, harapan dan kecemasan sering bercampur aduk. Oke, langsung ke inti. Belakangan ini lagi rame banget isu soal kenaikan gaji pensiunan 2026. Ada yang bilang sudah ditetapkan, ada yang bilang sudah mulai cair, ada yang klaim rapel akan dibayar bersamaan dengan gaji tanggal 1 Maret 2026. Isu ini nyebar di YouTube, Facebook, grup WhatsApp, ada juga yang dapat cuplikan video. Reaksi orang macam-macam, ada yang girang duluan, ada yang langsung cek rekening, ada yang mulai menghitung, wah dapat berapa ya? Ada juga yang bingung apakah kabar ini benar atau sekadar hoax. Wajar sih, soal tambahan pemasukan siapa yang nggak kepengen. Tapi di sisi lain, kita nggak mau Bapak dan Ibu kena info yang belum jelas dasar hukumnya. Karena itu saya mau jelasin tuntas biar Bapak dan Ibu paham duduk perkaranya. Gimana isu ini muncul, kenapa ramai, apa yang sudah diklarifikasi, posisi PT Taspen apa, dan langkah apa yang mesti Bapak dan Ibu lakukan supaya aman dan tenang. Tujuan kita bukan memadamkan harapan. Tujuan kita bantu memilah mana yang resmi, mana yang masih isu, supaya Bapak dan Ibu nggak ikut-ikutan menyebarkan info yang menyesatkan atau keburu bikin keputusan yang merugikan. Jadi begini, awal mula narasinya biasanya kayak gini, ada postingan atau video dengan judul bombastis, kenaikan gaji pensiunan 2026 sudah ditetapkan, rapel cair 1 Maret 2026, atau Taspen konfirmasi, rapel siap dibayar. Judul-judul seperti itu gampang banget menarik klik, apalagi kalau yang nonton memang lagi menunggu kabar soal kenaikan, orang pun langsung heboh, cek rekening tiap pagi, tanya ke teman sesama pensiunan, nanya ke mitra bayar ke bank, atau sekadar ngetik di grup, udah masuk di rekeningmu belum? Dari satu tulisan, belum masuk, lalu banyak yang ikut nulis, saya juga belum, muncullah spekulasi, mungkin masuknya bertahap, mungkin rapelnya tanggal 1 Maret, dan seterusnya. Nah, dari sinilah suasana makin ramai dan beragam versi cerita bermunculan. Kunci yang mau saya tekankan, urusan gaji, pensiun, tunjangan, rapel, itu sangat erat hubungannya dengan regulasi resmi. Biasanya harus ada payung hukum, peraturan pemerintah, keputusan resmi, atau surat ketetapan dari lembaga yang berwenang. Itu fondasi yang bikin klaim resmi bisa dipertanggungjawabkan. PT Taspen itu tugasnya sebagai pelaksana pembayaran dana pensiun. Taspen nggak punya kewenangan buat menetapkan besaran pensiun sendiri, mereka bayar sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau belum ada aturan baru, Taspen akan tetap membayar berdasarkan ketentuan terakhir yang berlaku. Ini penting biar Bapak dan Ibu nggak mudah percaya sama kabar yang beredar tanpa menyertakan rujukan regulasi. Sekarang soal klarifikasi PT Taspen terkait isu ini, berdasarkan penelusuran dan pernyataan yang beredar, sampai periode yang disebut, hingga Januari 2026 dan memasuki awal Februari 2026, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026. Artinya kalau ada narasi yang bilang kenaikan sudah ditetapkan atau rapel sudah siap dibayar, sementara nggak ada dasar hukum seperti peraturan pemerintah, PP, atau keputusan resmi yang diumumkan pemerintah, maka informasi itu perlu dipertanyakan. Sekali lagi, Taspen hanya sebagai pelaksana. Selama belum ada peraturan baru, nominal yang dibayarkan tetap sama sesuai aturan terakhir. Bapak dan Ibu, perbedaan istilah itu penting. Sedang menyiapkan kebijakan, beda jauh sama sudah menetapkan kebijakan. Yang pertama berarti masih proses kajian, bisa saja masih diskusi, penghitungan anggaran, koordinasi antar kementerian. Yang kedua berarti sudah ada keputusan final, ada nomor peraturan, tanggal penetapan, dan sudah diumumkan secara resmi. Banyak konten di media sosial yang memutarbalikkan dua perkara ini, sehingga seolah-olah sudah pasti. Makanya kita harus hati-hati. Kalau kita lihat dasar yang masih berlaku sampai awal Februari 2026, pembayaran pensiun masih merujuk pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Dalam aturan itu diatur kenaikan pensiun pokok sebesar 12% dan berlaku sejak 1 Januari 2024. Jadi sampai ada aturan baru yang mengganti atau memperbarui ketentuan itu, maka itulah acuan pembayarannya.
baik untuk pensiunan PNS maupun pensiunan TNI, Polri, janda duda pensiun, dan ahli waris sesuai ketentuan masing-masing. Jadi klaim kenaikan 2026 sudah berlaku, harus bisa menunjuk aturan baru yang jelas, nomornya, isinya, tanggal berlakunya. Kalau enggak, ya belum bisa dikatakan resmi. Mungkin muncul pertanyaan di pikiran Bapak dan Ibu ya, kalau belum ada aturan berarti nggak akan ada kenaikan 2026 dong. Ya. Nah, jangan langsung tarik kesimpulan seperti itu. Klarifikasi bahwa belum ada aturan resmi sampai saat ini bukan berarti tidak akan ada kenaikan sama sekali. Pemerintah bisa saja sedang melakukan kajian dan suatu saat nanti menerbitkan aturan baru. Hanya saja keputusan final harus menunggu pengumuman resmi dari kanal-kanal pemerintah. Jadi bedakan antara belum ada dan tidak akan ada. Yang aman adalah menunggu konfirmasi resmi. Sekarang kita bahas soal rapel. Kenapa cerita tentang rapel sering muncul? Rapel terjadi ketika ada kebijakan kenaikan yang berlaku mundur atau berlaku sejak tanggal tertentu. Tapi peraturan baru itu baru diterbitkan kemudian. Contohnya, misal aturan menyatakan kenaikan pensiun berlaku sejak 1 Januari. Tapi peraturan baru itu baru muncul di bulan Maret, maka selisih yang belum dibayar untuk Januari-Februari akan dibayarkan sebagai rapel. Tapi satu hal penting, rapel muncul hanya kalau ada dasar kebijakan yang menetapkan kapan kenaikan berlaku dan berapa besarannya. Rapel bukan bonus atau uang ekstra yang tiba-tiba diberikan tanpa dasar. Jadi kalau belum ada peraturan yang menyatakan kenaikan berlaku pada periode tertentu, maka rapel belum bisa dipastikan ada. Lalu apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan sekarang? Saya mau kasih panduan praktis dan santai supaya nggak panik. Pertama, peganglah prinsip cek ke kanal resmi. Kanal resmi itu bisa berupa situs resmi kementerian, pengumuman pemerintah, peraturan pemerintah yang diterbitkan, atau pernyataan resmi dari PT Taspen yang sifatnya pelaksana pembayaran. Kalau ada berita di media sosial tanpa menyebut nomor peraturan, tanggal penetapan, atau sumber yang bisa diverifikasi, maka anggap saja belum pasti. Kedua, jangan tergesa-gesa menyebarkan informasi. Jika kita ikut-ikut share tanpa cek, dampaknya bisa bikin banyak orang salah kaprah. Ketiga, kalau masih ragu, tanyakan ke pihak resmi melalui layanan resmi, hotline, kantor Taspen, atau mitra bayar yang resmi. Keempat, jangan ambil keputusan finansial besar, misal berhutang atau belanja besar, hanya karena iklan-iklan atau klaim yang belum jelas. Selain soal klaim kenaikan dan rapel, ada hal lain yang penting, otentikasi data. PT Taspen juga mengimbau para pensiunan untuk menjalankan otentikasi agar pencairan pensiun berjalan lancar. Buat yang sudah terbiasa, mungkin ini hal biasa. Lakukan otentikasi lewat layanan digital seperti aplikasi yang disediakan, misalnya andal Bespen atau mekanisme lain yang berlaku. Tujuannya supaya verifikasi data gampang dan Bapak Ibu nggak perlu sering datang ke kantor. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengalami kendala otentikasi digital, misal gadget nggak mendukung, kamera jelek, sinyal jelek, atau kesulitan lainnya, Taspen juga menyediakan opsi otentikasi manual. Otentikasi manual ini